Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada, channel tutorial seputar komputer dan Android. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yakni berjudul perbedaan antara Save dan Save As. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Perbedaan antara Save dan Save As. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama kita harus mengetahui persamaannya terlebih dahulu, yakni persamaan antara Save dan juga Save As, yang mana keduanya berfungsi untuk menyimpan file atau dokumen seperti dokumen Word, Excel, PowerPoint, Corel, Photoshop, Photopen, dan lain sebagainya. Jadi intinya antara Save dan Save As itu berfungsi untuk menyimpan file maupun dokumen. Kemudian yang kedua, slide berikutnya, kita masuk kepada perbedaan antara Save dan juga Save As. Perbedaan pertama yakni Save. Save itu penyimpanan dilakukan secara otomatis oleh komputer, sehingga saat kita tekan Ctrl S pada komputer, secara otomatis file yang diedit akan tersimpan. Perhatikan di sini saya garis bawahi dan saya tebalkan hurufnya. Karena apa? Karena ini adalah poin yang penting. File yang diedit akan tersimpan, berarti file tersebut sudah memiliki judul alias file lama. Jadi di sini harus dibedakan antara file lama dan juga file baru. File baru berarti file itu belum memiliki judul, meskipun isinya telah banyak, tapi kalau belum memiliki judul maka dia termasuk kategori file baru. Akan tetapi ketika dia sudah memiliki judul, maka dia tergolong file lama, meskipun di dalamnya isinya belum seberapa ataupun sedikit ya, tetap dinamakan file lama karena sudah memiliki judul. Saya lanjutkan. Kecuali untuk dokumen baru yang akan disimpan perlu langkah manual. Jadi kalau filenya itu baru, belum memiliki judul, maka dia perlu menggunakan langkah manual untuk menyimpannya. Dalam artian manual di sini adalah, pertama kita harus memberi judul, kedua kita harus menentukan di mana file itu disimpan, dan yang ketiga adalah kita menyimpannya itu dalam format apa. Apakah format Word, Excel, PDF, dan seterusnya ya. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah Save. Berikutnya Save As. Save As itu ditentukan oleh pengguna, baik itu dokumen baru maupun dokumen lama. Jadi ketika itu berupa dokumen baru maupun dokumen lama, kita tetap harus melakukan langkah manual. Dalam artian kita harus pertama tadi seperti tadi ya, memberi judul, kemudian menentukan di mana file itu disimpan, dan juga file itu mau dijadikan format apa. Jadi kita harus menentukan ini, saya lanjutkan di sini ya. Jadi kita harus menentukan nama file baru, lokasi folder, kemudian tentukan tipe filenya. Tidak otomatis tersimpan, perlu tindakan manual. Jadi tidak otomatis tersimpan, perlu tindakan manual. Manual tadi sudah saya sebutkan, yakni ini menentukan judul, menentukan lokasi, dan juga menentukan tipe file. Paham ya di sini? Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan ke tabel perbedaan antara Save dan juga Save As supaya tambah paham. Jadi perhatikan tabel di bawah ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tabel perbedaan antara Save dan Save As. Perhatikan di sebelah kiri ini adalah tabel Save, kemudian di sebelah kanan ini adalah tabel milik Save As. Save pertama, menyimpan file dengan nama yang sama jika itu merupakan file lama ya. Perhatikan file lama. Kalau file baru maka tidak bisa otomatis tersimpan, alias kita harus menggunakan langkah manual seperti tadi. Ada 3 ya, menentukan tempatnya, menentukan judul, dan juga menentukan tipe filenya. Kalau Save As menyimpan, ini kurang ini ya, menyimpan alias menyimpan ini maksudnya menyimpan file dengan nama yang berbeda, baik itu dokumen lama maupun dokumen baru. Jadi kalau kita menggunakan Save As baik dokumen lama maupun dokumen baru, maka
kita harus menggunakan langkah manual. Lokasi penyimpanan tetap ada di folder penyimpanan sebelumnya jika file tersebut adalah kategori file lama. Kalau file baru maka kita sendiri yang menentukan. Kalau untuk save as, lokasi penyimpanan kita yang menentukan. Nah, perhatikan ya, ini file baru dan file lama kita yang menentukan. Kalau untuk save itu, kalau file lama tetap di satu folder, tapi kalau file baru kita yang menentukan dengan langkah manual. Di tabel nomor 3, perbedaannya antara save dan save as adalah shortcut yang digunakan. Kalau di sini shortcutnya save menggunakan Ctrl S, perhatikan shortcut adalah tombol cepat atau tombol pembantu, itu adalah shortcut. Tombol yang berfungsi untuk mempercepat kinerja itu adalah shortcut, yaitu untuk save menggunakan Ctrl S, jadi Ctrl ditambah S bersamaan. Kemudian untuk save as cukup menekan F12. Perbedaan selanjutnya tabel nomor 4, save itu format file dokumen sama persis dengan format dokumen sebelum diedit. Jadi formatnya itu sama sebelum diedit, itu berfungsi untuk dokumen lama, jadi sudah memiliki judul. Kalau dokumen baru ya kita ya sendiri yang menentukan. Misal sebelumnya formatnya Word, maka setelah di save akan menjadi Word alias tetap Word. Berbeda dengan save as. Kalau save as itu format dokumen bisa diubah. Misalkan yang tadinya Word kita rubah menjadi PDF atau tipe yang lainnya, itu bisa dengan menggunakan save as. Keempat, terakhir ini, perbedaan terakhir antara save dan save as adalah ikon gambar yang dimiliki save dan save as itu berbeda. Silakan dilihat gambarnya di slide selanjutnya. Kita pindah slide. Nah, ini adalah perbedaan antara save dan save as, ikonnya ya, gambarnya. Kalau pada save as itu ikonnya ada pensilnya, kalau save itu tidak ada pensilnya. Kenapa kok dikasih pensil? Pertanda kalau kita menggunakan save itu berarti kita harus manual dulu, menulis judulnya, menentukan filenya, dan juga menentukan lokasi file tersebut. Terakhir, kita lanjut. Ini adalah rujukan yang saya pakai untuk materi pembahasan kali ini, yaitu riniisparwati.com. Perbedaan save dan save as. Akan tetapi pada pembahasan ini tidak semuanya 100% saya ambil dari Rini Isparwati. Ada juga yang berasal dari hasil olah pikir saya ya, setelah belajar mencermati kemudian saya simpulkan di pembahasan kali ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Apabila ada pertanyaan atau usulan silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.